Hai, selamat datang dalam Kerinduanku. Sebuah renungan setiap pagi. Kenapa saya nunduk itu? Supaya saudara semangat. Karena ini awal tahun. Kita kasih tepuk tangan lu dong yang dahsyat bagi Tuhan kita. Wow! Selamat tahun baru Bapak Ibu semua jemaat Tuhan. Kami percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memberkati saudara dan saya dengan dahsyatnya. Dengan ajaibnya. Gereja Kerinduanku memiliki sebuah iman atau kepercayaan. 2025 adalah the years of many open doors. Tahun di mana Tuhan banyak membuka pintu. Bukan saja bagi gereja kita tapi bagi saudara dan saya. Kalau saudara percaya typing di komen di bawah katakan amin. Yuk sama-sama sebelum saya lebih gak jelas lagi saudara. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Hari ini tema khotbahnya adalah God Promises for the New Year. Janji Tuhan untuk tahun yang baru. Saya baca beberapa kutipan, beberapa perkataan orang di YouTube, di TikTok, di sosial media yang bilang bahwa 2025 akan menjadi resesi ekonomi. Rasa-rasanya setiap tahun ada aja orang ngomong kayak gitu saudara ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saudara dan saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Mungkin tahun depan akan ada tantangan, entah ekonomi, entah kesehatan, atau mungkin another pandemi, I don't know. Tapi ini yang mau saya bilang sama saudara, Ibrani 13 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalender boleh berubah, tanggal boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Karenanya firman Allah dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang memegang, dialah Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Apa sih janji Tuhan di tahun yang baru ini? Yang pertama dia berjanji bahwa 2025 dan sampai seterusnya dia adalah the sovereign God. Allah yang berdaulat. Amsal 21 ayat yang pertama mengatakan demikian. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Apa maksud dari ayat ini? Bahwa yang perlu kamu kejar adalah Tuhan. Yang perlu kamu cari muka dalam tanda kutip adalah Tuhan. Yang perlu kamu berharap adalah Tuhan. Karena manusia yang kamu idolakan, yang kamu harapkan, yang pertama mereka punya their own agenda. Mereka punya mimpinya sendiri. Selama agenda saudara sesuai dengan agendanya dia, saudara bisa get along sama orang itu. Tapi ketika agendamu berbeda dengan agenda dia, who knows? Makanya ketika kamu memegang hatinya Tuhan, maka siapapun yang kau hadapi, Tuhan akan mengalirkan hati orang itu kepada saudara. Firman Allah berkata mengatakan demikian, Yeremia 18 ayat yang ke-6 dan 8. Masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu kata Tuhan di tanganku. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabutnya, merobohkannya dan membinasakannya. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, dengar baik, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesal aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Tahun-tahun belakangan ini Tuhan menaruh kepada saya pengajaran yang memberkati saya. Apa pengajarannya? Bahwa hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Hanya Tuhan yang bisa kita harapkan dan percaya. Kita mengatakan dia yang mengubah saat dan waktu. Dia yang memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi pengertian hikmat kepada orang bijaksana. Dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian.
Dia berdaulat. Apapun boleh terjadi di tahun yang sedang kita jalani. Tapi you know what? Dia berdaulat. Alkitab katakan tidak ada satupun senjata yang ditempa untuk kamu akan berhasil. Kalau backinganmu Tuhan, saya gak peduli siapa yang backing musuhmu. Karena kamu lebih kuat dari keadaanmu, lebih hebat dari musuhmu. Kau lebih cepat dari panah yang mengejar engkau. Kau lebih dahsyat dari omongan orang yang menjatuhkan engkau. Yang kedua, kebenaran apa yang bisa kita pelajari janji Tuhan, God promises for the new year. Yang kedua adalah the God of second chance. Tuhan atas kesempatan kedua. Pak, Bu, 2024 sudah berlalu, sekarang 2025. 2025, 2 dan 5. 5 dalam Alkitab adalah gambar dari kasih karunia Allah. Dan ketika angka 2 kali 5 ini bukan cocok logi. Tapi saudara mau ngomong apapun, tapi ini yang saya percaya. Artinya adalah double grace, double favor. Kemurahan Tuhan 2 kali lipat. Bukan berarti kemarin dia berkurang, no. Karena musimnya mungkin lebih berat. Tantangannya mungkin lebih gak mudah. Tapi di saat tantangan makin keras, kemurahannya makin hebat. Kebaikannya makin luar biasa. The God of second chance. Tuhan atas kesempatan kedua. Dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-6 ada seorang tokoh namanya Zakheus. Yang dibenci bukan saja oleh sukunya, dibenci oleh tuannya yaitu kerajaan Romawi, dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Suatu hari Yesus yang maha kudus, maha mulia itu berkenan datang ke tempat di mana orang najis itu tinggal, namanya Zakheus. Long story short, Zakheus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau hartanya anggap aja 100 juta, setengah berarti tinggal 50 juta. Dan kalau ada yang diperas 4 kali lipat, kalau diperas diganti 4 kali lipat. Jadi kalau ada orang yang dia peras misalnya 5 juta, kali 4 berarti 20. Dan orangnya pasti bukan 1. Kalau orangnya ada 2, ada 3, berarti dia nombok. Atau minimal hartanya turun dengan jauh. Tapi bagi Zakheus Tuhan lebih penting daripada uang. Kesempatan dari Tuhan gak datang. Zakheus berpikir gak boleh disia-siakan. So Zakheus datang kepada Yesus dan membawa pertobatannya. Doa saya di tahun ini, saudara dan saya juga hidup dalam pertobatan. Zakheus from money oriented to God oriented. Dia merubah cara pandangnya terhadap orang. Dulu dia melihat orang lain sebagai objek ekonomi untuk mencari keuntungan. Dulu dia melihat orang lain apa yang bisa gue ambil darinya. Apa yang bisa bagaimana cara gue mengcapitalize these persons. Tapi sekarang dia melihat orang lain sebagai objek untuk dilayani. Sebagai objek untuk jadi berkat. Yang ketiga, yang terakhir, dia adalah the God of revelation. Dia Tuhan atas pewahyuan. God make himself known through divine revelation. Dia membukakan dirinya untuk saudara menemukan dia. Yeremia 29 ayat yang ke-13 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mengapa orang Majus disebut orang bijak? Karena mereka mencari tahu dengan sungguh-sungguh. Bintang yang orang Majus lihat juga dilihat oleh banyak orang. Tapi mengapa hanya orang Majus yang datang? Mari merayakan Natal dan Tahun Baru dengan kesungguhan untuk mencari tahu tentang Yesus. Iman adalah sebuah sikap. Sikap apa? Bahwa saya gak mau lagi hidup dalam dosa. Saya mau hidup dalam kebenaran firman Allah. Iman adalah aksi, bukan perkataan. We walk by faith, not we think, we see, we feel by faith. Walk artinya an action. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-37, Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kekristenan bukan sekedar agama atau religion, tapi sebuah hubungan, relationship. Dan sebuah hubungan yang benar selalu berbicara mengenai hati.
hati adalah pusat dari kehidupan. When your heart right, your life definitely will be right. Doa saya agar kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mempersiapkan saudara masuk di tahun yang baru. Terus kolom komentar di bawah bersama Yesus 2025, tahun di mana banyak pintu dibukakan bagi saya. The years of many open doors. Sama-sama kita datang sama Tuhan, kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.